Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 Operation Management, yang dimana hari ini kita akan melakukan observasi ke tempat konveksi yang ada di daerah Tambora, Jakarta Barat. Nah, pantau terus ya teman-teman, check this out. Tunggu dulu. Kita belum kenalan sama yang punya UMKM-nya. Oke, halo tante. Tante dengan siapa? Ibu siapa tadi? Ibu Endang. Mama Vicky aja. Mama Vicky. Oke. Kita lagi ada sama Mama Vicky sekarang. Mamanya Vicky, aku mau nanya dong beberapa pertanyaan tentang konveksi ini ya. Antara 2012. Oh, 2012 ya. Berarti itu udah 11 tahun. Iya. Oke, udah 11 tahun. Antara 2012 2013. Berarti pengalamannya udah mantep banget ya Tante ini ya. Mantep nyari kerjaan. Udah mantep banget ya. Modal awalnya kan harus punya mesin, harus punya uang cadangan untuk orang gajian. Oh, berarti benar-benar modalnya dari diri sendiri. Iya, nggak dari bos, mesin sendiri. Mesin sendiri semua sendiri. Iya, cuma kan kalau ibu kan cuma ngambil kerjaan di orang gitu. Ada sih sebagian yang orang dikasih mesin dari bosnya, dikasih bahan. Dulu ibu pernah dikasih bahan gitu, cuma mesin sendiri ya. Cuma motongnya kadang di tempat temen yang punya tanah luas, rumah luas, rumah punya tempat potong. Kalau potong sendiri begitu juga ribet lah, capek ya. Ya nggak ada kepikiran gitu ya begitu. Habis kebakaran ibu kan bikin dompet, agenda dari PT ada dari PT masuk ke sini bikin agenda, bikin dompet. Kalau dompet dimasukin ke pasar Senen, ibu orderin sendiri, ada pelanggannya. Terus pas itu kan dompet jatuh ya, karena dari Cina datang harga murah, model bagus. Ya udah dari situ ibu stop tuh. Pikir lagi mau bisa apa ya? Kalau ayahnya Vicky kan kerja, kalau ibu nganggur kayaknya nggak betah. Terus ada temen ayahnya Vicky yang datang ke sini, orang konveksi, Mas bagi kerjaan dong, saya ada mesin nih. Terus besoknya saya dikasih kerjaan, saya orang sini kan konveksi banyak tukang jahit, saya suruh kerja, mau itu dari situ. Tadinya tukang jahit 7, pulang 1, karena tinggal tukang jahitnya tinggal 6 ya. Terus yang gosok sama yang buang benang 2 orang, jadi berapa? 8 deh. 9. Oh, 9. Ya, terus pulang 1. Itu enggak per hari. Ini namanya borongan. Oh, langsung potong borongan. berapa gitu. Oh, berarti tergantung sama yang masih Enggak, juga. ibu dari sana berapa nanti dijatuhin ke tukang jahit berapa per potong. Kalau begini per potong. Oh, Enggak harian gitu karena ibu bukan PT ya. Rumahan. Oh, jadi nggak ambilnya borongan-borongan gitu. Borongan. Jalan Minggu juga lembur. Minggu juga jalan. Kalau Sabtu sampai jam 4:30 deh kan udah gajian habis asar ya. Sampai jam 4-an. sore. Kalau Minggu pun sampai asar doang kok. Sabtu Minggu pokoknya sampai asar. Setiap harinya ya dari jam 7:15 sampai jam 9 lebih, kadang jam 9. Jangan nonton wawancaranya aja dong. Ayo simak juga analisis dari kita. Jadi saya akan membahas tentang penempatan lokasi yang berada di tempat konveksi tersebut. Jadi pertama-tama apa sih penempatan lokasi ini? Jadi penempatan lokasi itu adalah sebuah proses untuk menentukan sebuah lokasi atau tempat yang tepat untuk melakukan suatu aktivitas ataupun membangun sebuah usaha dengan syarat-syarat tertentu. Jadi proses ini tuh melibatkan beberapa analisis ataupun penilaian yang dimana itu pertama ada faktor ketersediaan lahannya, infrastruktur, lalu juga ada kondisi geografis, lingkungan, keamanan, dan lain sebagainya.
Penempatan lokasi yang tepat itu bisa menjadi sebuah peluang yang tepat dan juga peluang yang besar juga untuk sebuah usaha agar dia tuh menjadi lebih sukses. Yang dimana kalau misalkan penempatan lokasinya tidak tepat, malah itu akan menjadi dampak buruk bagi sebuah usaha tersebut. Jadi saya akan mengambil satu teori penempatan lokasi yang diambil dari Chris Taylor, yang dimana teori ini digunakan untuk menentukan lokasi ideal bagi bisnis retail atau layanan. Yang dimana teori ini menyatakan bahwa pusat pembelanjaan atau pasar yang sukses itu tergantung pada jarak dan juga aksesibilitas terhadap populasi dan lingkungan sekitarnya. Yang dimana konveksi ini, penempatan lokasi pada konveksi yang sudah kita observasi dan sudah kita analisis itu tuh bisa dibilang bagus dikarenakan di area ini itu memiliki minimnya sebuah tempat konveksi. Maka dari itu pesaing dari tempat konveksi ini pun juga sangat minim. Dan juga dikarenakan minimnya tempat konveksi, maka sekitar daerah yang ada di bagian Tambora ini mengenal bahwa tempat konveksi tersebut adalah tempat satu-satunya tempat konveksi itu, yang dimana ini menjadi nilai plus bagi si tempat konveksi ini. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas desain tata letak. Nah, desain tata letak konveksi ini adalah proses perencanaan dan juga pengorganisasian sebuah ruang produksi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga memaksimalkan efisiensi produksi. Dalam desain tata letak konveksi, penempatan mesin dan juga peralatan ini harus didesain sedemikian rupa sehingga nantinya pergerakan bahan baku, bahan jadi dan juga ruang dan juga tenaga kerja ini bisa dilakukan secara efisien sehingga proses produksi juga dapat berjalan secara maksimal. Hal ini juga sejalan dengan beberapa teori pada desain tata letak yang ada. Yang pertama itu adalah proses oriented layout atau desain tata letak berbasis proses, yang mana desain tata letak berbasis proses ini mengorganisir fasilitas produksi berdasarkan proses dari awal hingga akhir. Nah, kalau misalnya di UMKM yang kita teliti ini, mereka tuh menempatkan desain tata letaknya itu berdasarkan proses sesuai dengan teori yang ada. Jadi dari tahap awal, dari tahap sortir, terus mereka menempatkan proses sewing atau penjahitan, lalu ke quality control, ke steam dan juga packaging, itu berurutan sesuai proses. Nah, selanjutnya juga pada UMKM yang kita teliti ini, mereka menerapkan 4 konsep yang ada di dalam desain tata letak. Yang pertama itu adalah principle of overall integration. Jadi di principle of overall integration ini adalah bagaimana caranya nih proses produksi ini bisa terintegrasi secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Yang mana yang tadi udah ditunjukin kan sama desain tata letaknya itu berdasarkan proses. Nah, itu juga berdasarkan principle of overall integration. Nah, selanjutnya ada principle of minimum distance. Jadi kalau misalnya tadi udah dibahas ya gimana sebuah desain tata letak yang baik itu, gimana caranya supaya pergerakan bahan baku, tenaga kerja dan bahan jadi itu bisa terjadi secara seminimal mungkin. Nah, ini juga ada di dalam UMKM yang kita teliti, di mana mereka tuh sebenarnya cuma pakai ruangan 4x4, nggak terlalu besar. Tapi mesin jahit yang mereka punya itu sekitar 8. Yang mana ini kan jadinya jarak yang ada di antara mesin-mesin itu, pergerakan bahan baku, pergerakan tenaga kerja, pergerakan bahan jadi itu tuh nggak terlalu besar karena ruangannya terbatas juga kan. Hal ini juga sejalan dengan principle of maximum utilization, di mana mereka tuh memaksimalkan ruang yang ada semaksimal mungkin sehingga nantinya juga bakalan terjadi pergerakan seminimal mungkin gitu. Nah, prinsip selanjutnya itu ada principle of workflow. Jadi di principle of workflow ini gimana caranya sebuah proses produksi itu bisa cepat dan lancar tanpa adanya hambatan. Ini juga ditunjukkan dengan desain tata letak yang mereka gunakan gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di sini, layoutnya itu kan jelas gitu, dari sortir, terus juga sewing, terus juga ke quality control, ke steam dan juga proses packaging itu tuh nggak ada hambatan yang berarti gitu. Jadi benar-benar sesuai workflow yang ada dan flow-nya itu tuh dapat mudah dimengerti. Ini juga menjadi prinsip yang penting yang ada di desain tata letak. Oke, selanjutnya ada desain produk. Jadi desain produk ini sendiri merupakan suatu proses di mana kita menentukan dan juga mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan dari pelanggan. Nah, pada UMKM yang kami datangi, mereka ini sudah memiliki suatu klien, sehingga desain dari produk mereka sendiri sudah ditentukan oleh klien tersebut, seperti bahan apa yang mereka gunakan, terus jenis pakaian apa yang akan dibuat,
serta bentuk dan juga ukurannya. Karena klien tersebut memberikan bahan baku yang sudah berupa potongan. Namun ada beberapa teori terkait desain produk yang diterapkan pada UMKM ini. Yang pertama ada Lean Manufacturing Theory. Jadi teori ini tuh menekankan pada pengurangan limbah dan juga meningkatkan efisiensi produksi. Nah, desain produk itu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan produksi, penggunaan bahan baku yang efisien, dan juga mengurangi limbah produksi. Nah, pada UMKM yang kami pilih, karena mereka tuh mengambil bahan baku langsung dari klien berupa bahan baku yang sudah potongan dan juga tinggal disatukan, maka tidak ada bahan baku yang terbuang sia-sia dan juga limbah produksinya menjadi berkurang. Lalu teori yang kedua ada Agile Manufacturing Theory. Nah, teori ini tuh menekankan pada fleksibilitas produksi dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Nah, desain produk itu sendiri harus mempertimbangkan nih faktor-faktor seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan juga kemudahan untuk pengembangan produk baru. Nah, pada UMKM ini mereka akan memproduksi pakaian sesuai dengan permintaan dari klien yang disebutkan tadi, seperti misalnya hoodie, kaos, ataupun jenis pakaian lainnya. Nah, oleh karena itu karyawan pada UMKM ini harus mampu beradaptasi untuk menyesuaikan permintaan klien tersebut. Mereka juga harus bisa menjahit sesuai dengan permintaan dari klien tadi. Oke, untuk selanjutnya itu ada proses produksi. Di sini proses produksi yang dimana semua hampir penciptaan suatu produk pasti ada yang namanya tahap atau ada yang namanya proses ini atau proses produksi. Proses produksi di sini itu merupakan bagian penting di dalam suatu pengelolaan, di dalam suatu penciptaan produk, dan di sini biasanya prosesnya lumayan panjang dan prosesnya juga di sini akan menghasilkan suatu produk yang memang awalnya dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang bisa siap dipakai untuk konsumen. Nah, berdasarkan hasil observasi kami yang telah kami lakukan di tempat konveksi di daerah Tambora, Jakarta Barat, yang dimana di sini mereka tempat konveksi ini memiliki banyak sekali macam-macam atau tahap-tahap dari proses produksi. Di sini lumayan cukup panjang. Di sini ada beberapa tahap-tahapannya. Yang pertama itu di awalan mereka setelah jadi kan konveksi yang ada di Tambora ini mereka mengambil barang terlebih dahulu ya dari klien sesuai permintaan klien. Kalau misalkan klien mintanya baju gamis ataupun baju perempuan, nah di sini ketika sudah diambil mereka bakal menseri di sini. Ada istilahnya itu menseri di sini tuh memilah-milah mana yang bagian lengan atau mana bagian yang ini depan, itu dipilah-pilah sama mereka, sehingga nantinya ketika sudah dipilah-pilah mereka tahu nih mana yang bakal dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua itu mereka akan membagi sesuai kemampuan dari para pekerjanya, para karyawannya, membaginya itu sesuai mereka sanggup atau enggaknya. Nah, di sini kan udah dipilah-pilah sesuai dengan bagian-bagiannya, ada yang bagian tangan atau bagian kantong atau mana aja. Nah, ini dibagi nih ke karyawannya. Mereka sanggup berapa piece untuk mereka kerjakan dalam seminggu itu. Setelah mereka dibagi, untuk tahap selanjutnya itu mereka mengerjakan atau bisa disebut mereka mulai menjahit baju-baju atau bahan-bahan yang sudah dipilah di awal tadi. Mereka sudah dipilah lalu dibagi, dijahit sama karyawannya, dan di sini mereka bisa aja menjahitnya itu sehari itu bisa kurang lebih 10 atau 50 baju, untuk 10 atau 20-an lah, nggak sampai 50 juga sih, agak terlalu kebanyakan ya kalau 50. Nah, 10 sampai 20 bisa jadi. Nah, untuk setelah dijahit nih, misalkan udah dijahit, udah ada bagian yang dijahit, ada yang namanya bagian prosesnya itu diobras. Diobras itu jadi menyambungkan baju menyambungkan bagian satu dengan bagian lainnya. Misalkan menyambungkan bagian ini nih, lengan dengan bagian yang ada di depan atau bagian tatap mukanya lah yang dari pakaian ini. Nah, setelah udah diobras, setelah dijahit, mereka kan udah jadi nih, udah jadi barangnya, sudah berbentuk pakaian seperti ini.
pasti kan masih banyak nih benang-benang sisaan hasil jahit dan obrasan itu. Nah, sisaan jahit dan obrasan itu dikasih nih ke bagian yang memang sudah menjadi tugasnya, yaitu mereka akan membuang benangnya. Mereka akan membuang benang tersebut yang ada di pakaiannya. Kalau misalkan benangnya memang sudah dirasa nggak ada lagi, nah sudah tuh dikumpulkan jadi satu pakaian-pakaian yang sudah dibuang benang tersebut. Setelah benangnya sudah dibuang, lalu dikumpulkan di dalam satu tempat. Di sini ada salah satu tugas pekerja atau karyawannya, mereka bagian menggosok untuk apa ya? Menggosok agar biasanya kan kalau misalkan setelah dijahit, diobras, lalu dibuang benang itu biasanya kan bajunya itu sedikit lecek ya, nggak sedikit juga, bahkan banyak juga yang emang lecek banget dan memang kelihatannya agak risih kalau misalkan langsung dipakai gitu. Nah, makanya digosok terlebih dahulu agar baju-baju itu terlihat rapi, terlihat licin, juga terlihat terlihat enak dipakai lah nanti ketika konsumen itu membeli. Nah, setelah udah digosok nih semua pakaian-pakaian tersebut, mereka mempacking atau mengemas dari pakaian-pakaian yang sudah melewati berbagai tahap prosesan yang sudah dilalui. Mereka mengemas atau ngepacking pakaian-pakaian tersebut ke dalam bungkusan-bungkusan yang sesuai dengan baju atau sesuai dengan ukuran-ukurannya. Setelah ngepacking, pakaian-pakaian yang sudah siap untuk dipakai ini siap dipakai oleh konsumen dan siap didistribusikan ke konsumen, ini dikirim ke klien sesuai permintaan klien tersebut. Nah, mungkin untuk proses produksi dari konveksi yang ada di Tambora, Jakarta Barat ini segitu ya. Ada beberapa tahapan, ada proses yang dilalui oleh mereka yang akhirnya bisa menjadi pakaian yang siap digunakan oleh konsumen. Oke, selanjutnya quality control. Jadi di setiap bidang usaha konveksi atau di bidang usaha manufaktur itu pasti ada proses quality control. Nah, jadi apa sih quality control itu? Quality control merupakan sebuah proses yang mencari atau mengidentifikasi kecacatan atau kesalahan produksi pada produk yang dibuat. Nah, jadi tujuan si proses quality control ini itu tuh untuk menemukan produk yang tidak sesuai dengan standar, sehingga produk yang tidak sesuai standar ini akan dikategorikan sebagai produk reject. Nah, yang nantinya produk reject ini tuh tidak layak untuk dijual. Nah, pada UMKM yang kami observasi sebelumnya, itu mereka juga mempunyai proses quality control. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu mereka cek pada saat proses quality control. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat proses quality control ini? Yang pertama, itu ada kain atau bahan bakunya. Jadi mereka perlu memperhatikan nih, apakah si kain atau bahan bakunya ini terdapat bolong-bolong, atau ada noda, atau ada bau, atau warnanya tidak merata, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, aksesoris pelengkapnya. Jadi mereka tuh harus memperhatikan juga nih aksesoris pelengkapnya, apakah si aksesoris ini itu ada cacat produknya, atau warnanya tidak sesuai, atau ukurannya tidak sesuai, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, itu cutting atau polanya. Nah, jadi mereka harus memperhatikan banget nih kasih cutting atau polanya, karena si cutting atau pola ini kan sangat berpengaruh gitu pada desain si pakaiannya nanti. Nah, jadi apakah si cutting atau polanya itu ukurannya tidak sesuai atau ukurannya tidak cocok dan lain-lain. Lalu yang keempat, jahitannya. Nah, mereka juga harus memperhatikan nih apakah jahitannya itu ada yang putus atau tidak rapi atau ada noda kotor, dan juga apakah si jahitannya ini berkerut dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada finishing. Jadi pada saat finishing, mereka harus memperhatikan apakah mereka itu ada salah pasang tag atau kainnya rusak karena salah finishing, terus ada kain sisa, ada benang sisa, ada noda kotor, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir, di hasil akhirnya. Nah, apakah pakaian yang mereka buat sebelumnya itu sudah sesuai dengan desain dan ukuran yang diminta dan sesuai standar, sehingga nantinya itu bakal layak jual.
Bentar lah. Punten, Mamang. Wait a minute. Who are you?